Sebuah negeri ajaib yang melampaui imajinasi ditemukan di Tiongkok Tengah yang menampilkan kejernihan air, pegunungan yang subur, budaya yang kental dan pesona alam bagaikan di negeri dongeng. Siapapun Anda pasti ingin pergi ke tempat yang sangat indah ini. Namun untuk sampai ke tempat ini, Anda harus melewati jalan tebing yang berkelok-kelok dan mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Mari kita lihat keajaiban teknik China yang membuat tempat indah ini yang sebelumnya tidak bisa diakses oleh dunia luar, dan apa saja keajaiban-keajaiban yang bisa ditemukan di tempat ini. Menarik untuk menelusurinya, dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Anxi adalah sebuah kota prefektur otonom yang dihuni oleh suku Tujia dan Miao di barat daya Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah. Seluruh wilayah terkenal akan landscape pegunungan dengan keindahan alam yang luar biasa berupa pegunungan yang menjulang tinggi, ngarai yang dalam, sungai, dan air terjun yang besar. Sejarah Anxi dapat ditelusuri kembali ke periode kekuasaan Kerajaan Basi. Kota ini dikenal dengan Tujia dan Miao yang diubah menjadi Anxi. Prefektur otonom Anxi berada di sudut barat daya Pegunungan Hubei, sebuah sabuk pegunungan yang memisahkan dataran Jianghen Hubei dari Cikungan Sichuan. Prefektur ini berbentuk seperti gagang panci. Ini berbatasan dengan Provinsi Yunnan di selatan, serta Chongqing di barat dan barat laut. Sungai Yangtze melintasi sudut timur laut County Badong. Penyair terkenal Cui Hao di dinasti Tang menggambarkan Anxi dalam syairnya yang mengalir sebagai pegunungan hijau tak berujung untuk dilalui, air jernih tak berujung menghilang. Lokasi geologis Anxi juga membuatnya mendapatkan julukan tenggorokan strategi Sichuan dan penghalang alami bagi Hubei. Pegunungan yang bergulung-gulung menciptakan pemandangan yang berwarna-warni. Tebing Anxi Grand Canyon membentang ratusan mil. Di sini kita juga tidak bisa tidak berhenti untuk mengagumi rekahan geo sepanjang 3.600 meter yang kedalamannya rata-rata 75 meter dengan pemandangan air terjun yang mengalir menuruni tebing. Keindahan dan kecuraman ngarai ini membuatnya mendapatkan julukan Oriental Colorado Canyon. Hutan batu Ordovicium pertama di dunia yang disebut hutan batu Shibuya juga terletak di daratan yang mengagumkan ini. Lapisannya terbentuk sekitar 460 juta tahun yang lalu. Bentuk kawasan pemandangan tersebut jika dilihat seperti labu besar yang dikelilingi layar hijau dan puncak. Hutan batu Shibuya dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang seolah-olah menggunakan topi. Oleh karena itu, ini dinamakan hutan batu yang tertutup. Hampir 150 tahun yang lalu, nenek moyang keluarga Wan membuat perahu dan mulai mengangkut orang menyeberangi sungai secara sukarela. Anxi dulunya tidak dikenal oleh sebagian besar dunia luar karena kurangnya akses. Di kota Praja Sintang, kota Anxi terdapat jalan langit yang terlihat seperti sabuk giok di atas tebing. Dari kejauhan jalan tersebut terlihat seperti tergantung di dinding, namun sebenarnya dibangun di atas tebing. Sebelum dibangun jalan tersebut, yang ada hanyalah jalan setapak berkelok-kelok, yang bagian tersempitnya hanya selebar 1 kaki. Mengukir jalan ini dari bebatuan dan gunung merupakan tantangan besar. Penduduk desa bekerja keras selama 10 tahun untuk membangun jalan raya sepanjang 4,4 km tepat di atas tebing ini, yang memiliki ketinggian vertikal 800 meter. Pada tahun 1997, pegunungan terjal ini akhirnya ditaklukkan oleh mereka yang ingin mengentaskan kemiskinan. Jalan langit telah membantu penduduk desa yang berada jauh di pegunungan mewujudkan impian mereka untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup mereka. Pariwisata pedesaan mulai berkembang pesat seiring dengan peningkatan lapangan kerja melalui pembangunan penginapan, restoran, dan agrowisata. Dengan demikian, banyaknya jalan raya yang dibuka serta perluasan jalur kereta api dan udara berkecepatan tinggi, ekonomi Anxi berkembang secara bertahap. Air yang jernih dan pegunungan yang subur menjadi aset berharga Anxi. Pada bulan Mei 2020, seluruh masyarakat di Anxi telah berhasil keluar dari kemiskinan. Jalan keluar Anxi dari kemiskinan tidak hanya datang dari perbaikan lalu lintas, tetapi juga sangat bergantung pada industri uniknya. Sekitar 40% pendapatan tahunan penduduk pedesaan Anxi berasal dari perkebunan teh. Menurut statistik dari Otoritas Pertanian Anxi, total luas perkebunan teh di prefektur tersebut mencapai 1,7882 juta MU pada bulan September 2023. Nilai output komprehensif teh di Anxi melebihi 15 miliar yuan atau lebih dari 2 miliar US dollar dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 10%.
Dengan sumber kekayaan materi yang melimpah, terdapat juga kehidupan spiritual yang kaya. Festival NVRhui kelompok etnis Tujia yang dikenal sebagai Hari Valentine Tujia secara tradisional merupakan acara kencan buta yang diadakan pada hari ke-12 bulan 7 kalender lunar setiap tahun. Ini adalah adat istiadat tradisional kelompok etnis Tujia yang memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Ribuan orang lajang datang ke sini setiap tahun dengan harapan menemukan belahan jiwa mereka tepat di hari Valentine Timur ini. Acara ini telah menjadi festival terpadu yang diisi dengan elemen adat, budaya, dan pariwisata etnis minoritas, memberikan vitalitas baru ke dalam pembangunan ekonomi Ansi. Statistik menunjukkan bahwa Prefektur Ansi menerima 71 juta wisatawan pada tahun 2019 dengan pendapatan pariwisata gabungan sebesar 53,045 miliar yuan. Pariwisata secara langsung telah menciptakan lapangan kerja bagi 100.000 penduduk lokal dan secara tidak langsung mengangkat 400.000 orang keluar dari kemiskinan. Tempat yang dulunya merupakan daratan yang tertutup bagi dunia luar, kini menjadi tempat yang mengarah ke segala penjuru, menikmati suasana bersejarah Ansi dan menghargai keindahan serta keselarasan antara alam dan umat manusia, merupakan pengalaman yang menggembirakan. Di balik pemandangan yang indah terdapat kebijaksanaan dan kejujuran masyarakat Ansi yang memungkinkan mereka membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Gua Tenglong di dekat Lichuan merupakan fenomena karst terkenal yang ada di daerah ini. Sebuah lubang karst sedalam 250 meter terletak di Kontichuan dan dianggap memiliki keunikan ekosistem tersendiri. Grand Canyon Ansi juga merupakan area pemandangan indah yang terkenal. Situs ini terletak di Grand Canyon yang misterius di bagian barat Provinsi Hubei, di mana bangunan tempat tinggal minoritas Tujia yang ditopang oleh pilar memiliki ciri khas lokal. Para arsitek mengambil unsur hara dari hunian tradisional Tujia yang meliputi pola perencanaan pemukiman, landasan rumah, pengolahan atap, tata letak bangunan yang berdekatan, pemilihan tanaman, dan pemanfaatan bahan lokal. Hotel resort dibangun di perbukitan tandus dengan kemiringan rata-rata sekitar 30% yang secara terkendali mengubah alam. Kompleksitas medan menyebabkan keragaman dalam perspektif dan bidang penglihatan, serta kekayaan tentang pengertian hierarki. Terletak di ketinggian yang berbeda, jalan mobil dan jalan surga untuk pejalan kaki mengarah ke gedung dengan pintu masuk 3 dimensi dengan tingkat terpisah 2 arah, sehingga memberikan vitalitas yang lebih baik untuk ruang publik. Pada 16 Juli tahun 2020, Jalan Raya Chuanhe memulai uji coba operasinya. Pembukaan jalan raya ini telah mempersingkat waktu berkendara dari Ansi ke Kabupaten Hefeng dari 3 jam menjadi 1,5 jam, sehingga semakin meningkatkan jaringan lalu lintas jalan raya lokal dan mendorong pembangunan ekonomi di sepanjang rute tersebut. Di Prefektur Ansi juga terdapat jembatan terapung yang sempat viral beberapa waktu lalu, di mana jembatan ini bisa dilalui oleh banyak mobil. Jembatan terapung yang membentang sepanjang 500 meter dan menggunakan teknologi untuk mencegah terguling telah beroperasi sejak 2016. Jembatan di China ini memiliki lebar 4,5 meter. Itu dibangun di atas sungai yang berkelok-kelok dan menutupi sepanjang badan air.